there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Kehidupan, Prodi atau jurusan Tadaris Matematika. Saya dari kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang meneladani 10 metode pendidikan Nabi Muhammad SAW. Di sini saya ambil salah satunya, yaitu metode kedua, yaitu yang mengajarkan syariat secara bertahap dalam penerapan matematika. Video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah strategi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Erben Effendi, MPD. Langsung saja kita akan membahas materi tentang metode mengajarkan syariat secara bertahap dalam penerapan pembelajaran matematika. Dalam melakukan proses mengajar, Rasulullah SAW selalu melakukan cara-cara yang bertahap. Beliau memprioritaskan hal yang penting dari yang penting, mengajari sedikit demi sedikit dan poin demi poin supaya lebih mudah diterima akal dan lebih merasuk di dalam hati peserta didik, baik secara hafalan maupun pemahaman. Dalam hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Ibnu Majah an Jundab bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazadna bihi imana, yang artinya Ibnu Majah meriwayatkan kisah dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berikut ya, sewaktu kami memasuki usia akil balik, kami pernah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dari beliau kami mempelajari iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran, sehingga ketika kami mempelajari Al-Quran bertambah tebelah iman kami. Kemudian metode mengajarkan syariat secara bertahap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan pada beliau menyampaikan ajaran Islam dengan perlahan dan bertahap, menyesuaikan dengan pemahaman dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ini dilakukan untuk memastikan ajaran-ajaran Islam diterima dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi umat Islam pada awalnya. Selanjutnya ada beberapa prinsip utama dalam metode ini. Yang pertama, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan syariat berdasarkan kebutuhan dan pemahaman masyarakat pada waktu itu. Beliau mulai dengan hal-hal yang paling mendasar seperti tauhid dan akhlak yang baik. Yang kedua, tahapan penyampaian, yaitu ajaran-ajaran penting seperti salat, zakat, dan puasa diperkenalkan secara bertahap. Sebagai contohnya, dalam soal zakat, pada awalnya Allah hanya mewajibkan sedikit zakat dan baru kemudian ditetapkan kewajiban zakat dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, pendidikan melalui contoh, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan syariat dengan memberi contoh langsung melalui perbuatan dan perilaku beliau. Beliau menunjukkan secara nyata bagaimana melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menghindari beban yang berlebihan. Pada awal dakwah Islam, Rasulullah SAW tidak langsung menuntut umat untuk mematuhi semua hukum syariat sekaligus. Beliau memberikan waktu untuk umat memahami dan mengamalkan satu persatu ajaran yang disampaikan. Yang terakhir, beradaptasi dengan tingkat pemahaman, yaitu Rasulullah SAW menggunakan bahasa dan cara yang mudah dipahami oleh umat, serta menyesuaikan dengan kondisi psikologi dan sosial mereka agar ajaran Islam tidak terasa berat atau membingungkan. Berikutnya, metode mengajarkan syariat secara bertahap yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dapat diadaptasi dalam konteks pembelajaran matematika dengan mengutamakan tahapan yang jelas, bertahap, relevan, dan berpusat pada siswa. Rasulullah SAW menggunakan metode ini untuk mempermudah umat memahami Islam secara mendalam dan
Dalam pembelajaran matematika, prinsip ini dapat diterapkan untuk membuat siswa memahami konsep matematika dari dasar hingga kompleks. Kemudian berikut adalah penjelasan penerapan metode tersebut, yaitu yang pertama pengenalan konsep dasar secara bertahap. Metode Rasulullah SAW, Rasulullah melalui dakwahnya dengan menanamkan tauhid sebagai pondasi akidah sebelum memperkenalkan umat syariat. Penerapan dalam matematikanya yaitu mulai dengan konsep dasar seperti bilangan, penjumlahan, atau pengukuran. Contohnya, sebelum mengajarkan persentase, siswa diajarkan konsep pecahan dan desimal karena persentase adalah bentuk lain dari keduanya. Analoginya seperti Rasulullah SAW mengokohkan tauhid, siswa membutuhkan pemahaman dasar sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks. Yang kedua, belajar secara bertahap dan progresif. Metode Rasulullah SAW yaitu ajaran Islam diperkenalkan secara bertahap, seperti kewajiban salat 5 waktu yang diwajibkan setelah dasar-dasar iman dikuatkan. Penerapan dalam matematikanya yaitu sampaikan materi dari yang sederhana ke yang kompleks. Contohnya, sebelum mengajar bersama linier, pastikan siswa memahami operasi dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Contoh soalnya yaitu awali dengan beberapa 25% dari 100. Kemudian tingkatkan menjadi sebuah barang seharga 400 mendapat diskon 25% beberapa harga setelah diskon. Analoginya seperti tahapan syariat, siswa diberikan waktu untuk menguasai satu tahapan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan dalam kehidupan nyata. Metode Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan syariat dengan contoh-contoh nyata seperti mencontohkan tata cara sholat atau menjelaskan zakat dengan contoh harta. Penerapan dalam matematikanya yaitu hubungkan materi matematika dengan situasi sehari-hari. Nah, ini contohnya. Kemudian analoginya seperti Rasulullah SAW menjelaskan zakat untuk membantu masyarakat memahami fungsinya. Yang keempat, pemecahan masalah secara mandiri. Metode Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW melatih para sahabat untuk memahami hikmah di balik hukum syariat, bukan hanya melaksanakan secara teknis. Penerapan dalam matematikanya yaitu berikan soal analitis yang mendorong siswa berpikir kritis. Ini contohnya. Analoginya seperti memahami hikmah syariat, siswa diajarkan untuk memahami mengapa dan bagaimana dalam matematika. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Metode Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW mengajurkan muhasabah agar umat dapat memperbaiki kekurangan dalam amal ibadah. Penerapan dalam matematikanya yaitu lakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa seperti kuis atau diskusi soal. Berikan umpan balik yang membangun dan ajak siswa menganalisis kesalahan. Contohnya, apa yang kamu pelajari hari ini, apa kesulitan yang kamu hadapi. Analoginya seperti evaluasi amal dalam syariat, evaluasi dalam matematika membantu siswa berkembang. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, penanaman nilai-nilai moral. Metode Rasulullah SAW, Rasulullah tidak hanya mengajarkan hukum syariat, tetapi juga nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tolong-menolong. Penerapan dalam matematikanya yaitu tanamkan nilai-nilai seperti kejujuran dalam mengajarkan soal dan kerjasama dalam diskusi kelompok. Contohnya yaitu diskusikan pentingnya ketelitian dalam menghitung zakat agar tidak ada yang dirugikan. Kemudian tekankan nilai berbagi melalui penerapan persentase zakat. Analoginya seperti syariat membentuk akhlak mulia, matematika juga menjadi sarana untuk membangun karakter positif siswa. Selanjutnya berikut beberapa contoh penerapan pembelajaran matematika dengan syariat Islam yang dapat digunakan dalam kelas. Contoh 1, menghitung zakat, materi persentase. Soalnya yaitu Fatimah memiliki harta senilai 8 juta. Ia ingin menghitung zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta. Beberapa zakat yang harus dibayar Fatimah. Di sini kita jawab, untuk menghitung zakat yang harus dibayar oleh Fatimah, kita gunakan rumus zakat sama dengan persentase zakat
dikali total harga. Di sini kita ketahui total harga sama dengan 8 juta, persentase zakat sama dengan 2,5%. Untuk mengubah persentase menjadi desimal, kita bagi angka persentase dengan 100. Jadi 2,5% sama dengan 2,5 per 100 sama dengan 0,025. Zakat sama dengan 0,025% dikali 8 juta sama dengan 200. Jadi zakat yang harus dibayar Fatimah adalah 200. Di sini contoh yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Materinya penjumlahan dan pengurangan. Yaitu soalnya Siti menerima uang saku bulanan sebesar 300. Ia mengeluarkan 100 untuk membeli buku dan 50 untuk keperluan lainnya. Berapa sisa uang saku Siti di akhir bulan? Penyelesaian, hitung total pengeluarannya, yaitu total pengeluaran sama dengan 100 ditambah 50 sama dengan 150 kan. Kemudian hitung sisa uang saku. Sisa uang saku sama dengan 300 kurang 150 sama dengan 150. Yang ketiga, diskusikan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak sesuai ajaran Islam. Dengan contoh-contoh ini, siswa dapat belajar matematika sambil memahami nilai-nilai syariat Islam yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan zakat secara praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kesimpulannya, metode mengajarkan syariat secara bertahap dalam penerapan pembelajaran matematika memberikan pendekatan yang terstruktur, terarah dan relevan dengan kebutuhan siswa. Prinsip ini, siswa memahami konsep secara bertahap dari dasar hingga tingkat yang lebih kompleks, dengan fokus pada pembelajaran yang mendalam dan aplikatif. Seperti pengenalan dasar yang jelas, yaitu syariat yang dimulai dari konsep iman. Pembelajaran matematika dimulai dengan pengenalan konsep dasar agar siswa memiliki fondasi untuk memahami materi. Yang kedua, belajar secara bertahap. Materi matematika disampaikan secara bertahap, dari yang sederhana hingga kompleks, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan nyata, yaitu materi yang disampaikan dengan contoh-contoh aplikatif yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat pemahaman siswa dan menanamkan nilai praktis. Yang keempat yaitu analisis dan pemecahan masalah. Pendekatan ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan mampu menganalisis permasalahan matematika secara mandiri. Sejalan dengan cara syariat mengajarkan hikmah dari setiap perintah Allah. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan diri, yaitu evaluasi secara bertahap memungkinkan siswa mengukur pemahaman dan memperbaiki kekurangan. Sebagaimana syariat menekankan pentingnya muhasabah untuk memperbaiki diri. Yang keenam, penanaman nilai-nilai seperti syariat yang tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga nilai-nilai akhlak. Pembelajaran matematika juga mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Metode ini tidak hanya membantu siswa memahami matematika dengan lebih baik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif yang membentuk karakter mereka. Dengan demikian, matematika menjadi lebih dari sekadar pelajaran akademik, melainkan sarana untuk membangun pola pikir logis dan akhlak mulia.